Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. An Sahal bin Abi Hasmata qala amarana Rasulullahi idza kharastum fakhudhu wada'u as-sulusa fa illam tada'u as-sulusa fada'u ar-rubu'a rawahu al-khamsah. Dari Sahal bin Abi Hasmah, seorang sahabat, berkata, amarona, Rasulullah memerintahkan kami, idza kharastum, apabila kalian menaksir atau memperkirakan, fakhudhu, maka ambillah dan tinggalkanlah sepertiganya. Fa illam tad'u, jika engkau tidak mau meninggalkan sepertiga, maka tinggalkanlah seperempatnya. Hadis ini perintah Rasulullah kepada sahabat yang memungut zakat. Zakat apa ini yang dipungut? Yaitu zakat makanan pokok. Tapi makanan pokok di sini yang dimaksud adalah sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, yaitu anggur, kemudian korma, syair, bur. Nah, ditaksir kalau sekiranya korma atau anggur tersebut masih di pohonnya, maka si tukang pungut zakat nanti memperkirakan, oh sekian zakatnya. Beda halnya kalau sudah turun, kormanya sudah menjadi tamar atau anggurnya sudah menjadi kismis, maka sudah ada aturannya sebelumnya. Nah, ini sistem taksir ini berlaku kalau apa Pak? Kalau anggurnya, kormanya itu masih di pohon. Maka Rasulullah menganjurkan tidak mengapa diperkirakan, kemudian setelah itu dikeluarkan, diambil zakatnya, lalu disisakan sepertiga atau seperempat. Tujuannya apa ini? Tujuannya biar nanti si pemilik kebun bisa bagi-bagi ke tetangganya, ke tamu yang datang, atau dia makan. Tentu ini apa? Membuat nyaman juga bagi si pemilik kebun. Wan Attabi ibni Asidin qala amara Rasulullah ayyukhrasa al-inabu kama yukhrasu an-nahlu. Nabi memerintahkan mentaksir inab, anggur, sebagaimana an-nahl. Nahl ini adalah korma yang masih ada di dahannya, ditaksir. Wa tu'khadhu zakatu zabiban. Hanya saja anggur nanti diambil zakatnya kalau sudah berupa zabib, yaitu kismis, sudah apa? Sudah mujaffaf, sudah kering. Nah, kalau kita apa Pak? Kalau kita gabah, istilahnya padi yang masih di ininya, di pohonnya, masih ada di tangkainya, belum apa? Belum dipanen. Maka si tukang pungut zakat nanti perkirakan, oh sekian ton ini Pak, hasil panennya nanti ini, zakatnya sekian. Baru dia sisakan berapa? Sepertiga atau seperempat. An Amri bin Syu'aib an abihi an jaddihi anna imra'atan atatin nabiyya wa ma'aha ibnatun laha wa fi yadi ibnatiha maskanatani min zahabin. Faqala laha atu'tina zakata hadha? Qalat la, qala ayasurruki an yusawwiraki Allahu bihima yawmal qiyamati siwaraini min narin. Dari Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwasanya ada seorang wanita, seorang ibu, mendatangi Nabi sementara dia membawa putrinya, di mana putrinya ini memakai gelang, 2 gelang dari emas. Lalu Rasulullah bertanya kepada ibunya, atu'tina zakata hadha? Apakah engkau sudah mengeluarkan zakatnya gelang ini? Kata ibunya, la, belum.
Kata Rasulullah, ayasurruki, apakah engkau senang Allah mengalungkan, memasangkan gelang di tanganmu pada hari kiamat nanti, gelang dari api neraka? Lalu perempuan atau ibu itu melempar gelang tersebut untuk dikeluarkan zakatnya. Hadis ini dibawakan oleh Ibnu Hajar untuk menjelaskan kepada kita bahwa zakat perhiasan itu ada kewajiban zakat. Apakah itu anting-anting, gelang, kalung, apa yang di hidung itu Pak biasanya? Orang India ada di hidungnya dari emas. Nah, pokoknya yang dipersiapkan untuk hiasan bagi wanita. Maka Ibnu Hajar dan ulama-ulama yang lain seperti Daud Ibnu Hazm ad-Daud al-Zahiri, Son'ani, Syekh bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin berpendapat bahwa perhiasan, apakah itu emas atau perak, ini apa Pak? Dikeluarkan zakatnya. Dalilnya mana? Dalilnya ini dan ayat Al-Quran yang sifatnya umum. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fidda wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak mengeluarkan zakatnya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira dengan azab yang pedih. Adapun jumhur ulama itu Pak, mazhab Maliki, Syafi'i, Hanabila, kemudian dan pendapat sahabat-sahabat ya. Di antaranya Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Aisyah berpendapat bahwa zakat perhiasan itu tidak ada. Karena dia tidak ditimbun, tapi dipakai oleh wanita berhias untuk dirinya. Dan ini pendapat yang kuat. Karena ada hadis di sana Pak yang menyebutkan secara tekstual larangan mengeluarkan zakat perhiasan. Kata Rasulullah, laisa fil hulli zakatun. Tidak ada zakatnya bagi apa? Bagi emas atau perak yang dipakai untuk berhias. Nah, jadi masing-masing punya dalil, maka yang lebih kuat dalilnya adalah dalil yang mensorihkan secara teks tentang larangan zakat bagi apa Pak? Bagi perhiasan. Jadi kalau istri kita mungkin baru pulang dari haji, biasanya apa Pak? Bawa emas, kalau bisa 1-2 kilo dia pakai di lehernya, di tangannya, di kakinya kalau perlu. Dia beli emas di Arab Saudi sana. Maka ini nanti apa Pak? Tidak ada zakatnya. Meskipun sudah lewat 100 gram, 200 gram dan seterusnya. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha annaha kanat talbasu awdahan min dhahabin faqalat ya Rasulullah akanzun huwa faqala idza addaita zakatahu falaysa bikanzin. Dari Ummu Salamah bahwasanya dia pernah memakai perhiasan emas, lalu bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah ini harta timbunan? Lalu kata Rasulullah, idza addaita zakatahu, apabila engkau telah menunaikan zakatnya, maka bukan harta timbunan. Bukan harta yang disimpan. Nah, ini juga dalil yang kedua yang dipakai oleh Ibnu Hajar dan ulama yang lain untuk mendukung pendapatnya bahwa zakat perhiasan itu ada.
An Samurata bin Jundabin qala kana Rasulullah ya'muruna an nukhrija shadaqata minal ladzi nu'idduhu lil bait. Rawahu Abu Daud wa isnaduhu layyinun. Dari Samurah bin Jundub berkata, adalah Rasulullah memerintahkan kami agar mengeluarkan zakat atau sedekah dari yang kami persiapkan untuk diperdagangkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan dia menyendiri dalam meriwayatkan hadis ini dari kitab-kitab yang lain, di mana kutubus sittah atau kutubul khamsah, Bukhari, Muslim, An-Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah, ini tidak meriwayatkan hadis ini. Nah, sementara di dalam sanad hadis ini ada seorang rawi yang bermasalah. Dan dia dikategorikan majhul, tidak dikenal riwayat hidupnya, sehingga hadis ini dihukumi apa Pak? Dihukumi dhaif. Cuma ada ayat Al-Qur'an yang mendukung tentang hal ini, yaitu di surah Al-Baqarah ayat 267 yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, keluarkanlah zakatnya dari hal yang baik-baik apa yang kalian usahakan. Mbak, ini dalil yang menguatkan hadis sebelumnya, bahwa Al-Quran dan hadis memerintahkan untuk mengeluarkan zakat perdagangan. Zakat perdagangan. Kita mau dagang apa nih? Contoh kita mau dagang jual beli tanah. Maka nanti yang kita beli, yang sudah kita jual, dikumpulkan. Kalau sudah selesai berlalu 1 haul, maka dihitung berapa yang tinggal, berapa yang laku, berapa yang diutang orang, dihitung semua, untungnya berapa, maka dikeluarkan zakatnya. Atau kita jualan, taruhlah jualan apa kira-kira Pak? Jualan tempe. Maka lihat modal awal kita berapa. Kalau sekiranya modal awalnya itu mencapai nisab emas, maka sudah berjalan haul. Maka nanti dihitung modal, barang yang tinggal, barang yang laku, kemudian keuntungan. Kalau masih ada nisabnya, maka dikeluarkan zakatnya. Barang yang tersisa nanti dihitung harga beli, bukan harga jual. Kalau harga modal tempenya 10.000, kita jualnya 12.000, maka yang dihitung 10.000 Pak. Paham? Dikali berapa jumlah tempe yang tersisa. Nah, jadi mengenai zakat perdagangan ini, para ulama berselisih. Di sana ada ulama yang mewajibkan, ada pula yang tidak mewajibkan. Yang tidak mewajibkan seperti ulama-ulama Zahiriyah, Ibnu Hazm, kemudian Syekh Albani, tidak mewajibkan hal tersebut. Tentu perdagangan yang kita keluarkan zakatnya Pak, perdagangan yang halal. Karena disebutkan di hadis sebelumnya adalah, atau di ayat min thayyibati, dari usaha yang baik-baik. Kalau kita usahanya usaha haram, jual beli minuman keras mungkin, jual beli rokok mungkin, atau jual hal-hal yang dilarang oleh pemerintah, maka ini tidak ada zakatnya. Karena innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah Maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik.
An Abi Hurairah anna Rasulullah qala wa fir rikasi al-khumus. Nah, ini yang terakhir sekarang Pak tentang zakat barang temuan. Barang temuan atau dikenal dengan rikaz. Nah, barang temuan ini dia tidak ada haulnya dan tidak ada pula nisabnya. Kalau mungkin kita gali-gali apa di kebun gitu terus dapat sebongkah emas atau apa gitu yang bernilai, maka dilihat Pak, kalau sekiranya ada amaroh, tanda-tanda ini dipendam di zaman jahiliyah, maka baru dikeluarkan 1/5-nya dari harga jual. Tapi kalau ternyata ini nggak ada tanda-tandanya, ini dipendam di zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah itu Pak, zaman sebelum datangnya Islam. Kalau kita di Balikpapan atau di Kaltim mungkin kan ada. Karena ada kerajaan yang sudah ada sebelum Islam datang. Kerajaan apa Pak? Kutai ya. Nah, kalau tidak ada tanda-tandanya, maka nanti Rasulullah memberikan solusi agar ditakrif, diumumkan bahwa telah ditemukan barang berharga di sini. Kalau datang pemiliknya dikasih, kalau enggak nanti disimpan sebagai wadiah, barang titipan. Wan Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi anna an-nabiyya qala fi kanzin wajadahu rajulun fi kharibatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata tentang kanz, barang atau perhiasan, wajadahu ditemukan oleh seseorang. Maka Rasulullah mengatakan in wajadtahu fi qaryatin maskuna, jika engkau dapati hal tersebut di kampung yang ditinggali, ada penduduknya, fa'arifhu, umumkanlah selama setahun. Wa in wajadtahu fi qaryatin ghairi maskunatin, jika engkau mendapatinya di kampung yang tidak berpenghuni, maka fafihi wa fir rikas al-khumus, maka keluarkanlah zakatnya berupa 1/5 dari harga jual. Tanpa melihat apa Pak? Tanpa melihat nisab dan haul. Nggak usah nunggu setahun. Kalau sekiranya harga jualnya 1 juta, ya keluarkan 1/5-nya. Harga jualnya 20 juta, keluarkan 1/5-nya. An Bilal bin al-Haris anna Rasulullah akhadha minal ma'adini al-qabliyati as-sadaqah. Dari Bilal bin Haris bahwasanya Rasulullah bersabda, dia mengambil zakat dari barang tambang yang ada ditambang di pinggir pasir atau di tengah hutan atau di gurun pasir, maka ini dikeluarkan zakatnya. Barang tambang itu Pak adalah barang yang tidak ada campur tangan manusia di situ. Pak, dia keluar dari perut bumi tanpa usaha manusia. Manusia tidak menanamnya, manusia tidak ada campur tangannya di situ. Apa kira-kira Pak? Emas, perak, nikel, tembaga, batu bara dan yang lainnya, minyak. Ini adalah barang tambang. Maka ini dikeluarkan juga zakatnya, mengikuti ketentuan sebelumnya, yaitu ada nisabnya dan berlalu 1 tahun. 6. Selesai Pak tentang zakatul amwal, zakat harta. Kita berikan kesimpulan ada 5. Yang pertama adalah zakatun naqdain, zakat alat tukar. Kalau dulu alat tukarnya emas dan perak, sekarang Bapak
uang kertas. Yang kedua adalah zakatul bahimatul an'am, zakat hewan ternak. Ini mencakup onta, sapi, kambing. Selain dari 3 ini tidak ada zakatnya. Apa-apa yang diternak selain 3 ini, bebek, ayam, kelinci, kuda, ada nggak yang diternak kuda, Pak? Ya ada di sana ya, Sumbawan. Ini tidak ada zakatnya. Yang hanya ada zakatnya adalah hewan bahimatul an'am tadi. Kemudian yang ketiga adalah as-simar, zakat pertanian. Ini hanya mencakup makanan pokok. Kalau di Arab sana makanan pokoknya korma, kismis, syair tepung putih, bur tepung merah. Kalau kita di sini makanan pokoknya apa? Beras, maka ini yang dikeluarkan zakatnya kalau kita bertani beras. Selain makanan pokok tidak dikeluarkan zakatnya. Seperti buah naga, jeruk, pepaya, pisang, ini tidak ada zakatnya, Pak. Kemudian yang keempat adalah urudut tijarah, zakat yang dipersiapkan untuk diperdagangkan. Apa gitu hal-hal yang mubah, hal-hal yang halal yang kita mau dagangkan, maka nanti ada ketentuannya, nisab dan haulnya mengikuti nisab emas. Kemudian yang terakhir adalah zakat rikas dan barang-barang tambang. Ada yang bertanyakan dulu, Pak, sebelum kita masuk ke zakat fitri. Ini zakat yang berkaitan dengan jiwa, tidak berkaitan dengan harta. Silakan, Pak, barangkali yang ditanyakan. Apa, Pak? Oh, mobil. Iya. Nanti kalau terkumpul, Pak, Bapak seumpamanya menyewakan setahun 50 juta. Qadarullah untuk biaya makan saja setahun itu mungkin 40 juta. Belum bayar listrik, air dan yang tekor nggak ada. Ya nanti terkumpul, kalau sekiranya terkumpul mencapai nisab emas, dan berlalu 1 tahun, maka dikeluarkan zakatnya. Bukan, ini hasilnya. Beda kalau Bapak siapkan mobil itu untuk diperjualbelikan. Bapak mungkin tukang jual beli mobil bekas, belinya 100 juta, ya kan? Taruhlah belinya 200 juta, berarti mencapai nisab sudah nih kan? Nanti rencana mau dijual 250, baru pertengahan tahun laku. Maka nanti Bapak keluarkan ketika sudah 1 tahun, berlalu 1 tahun. Oh ternyata banyak pengeluaran, gaji karyawan ini dan seterusnya, maka dilihat apakah masih ada nisabnya atau tidak. Nah kalau sekiranya dihitung juga mobilnya, harga mobilnya, tadi Bapak sewa maka nanti ini Bapak sangat berat ya. Hasilnya nggak seberapa, zakatnya banyak. Nah, yang lain, Pak. Oh itu rikas. Tadi soal yang pertama tentang pertanian atau
atau peternakan, tapi ini milik negara, maka nanti ya dikeluarkan juga zakatnya, dikeluarkan zakatnya. Sebelum apa? Sebelum dikelola hasilnya. Kemudian yang kedua tentang tambang tadi, tambang emas, maka di sana ada pengeluaran, maka dikeluarkan dulu biaya-biayanya, kemudian masih ada tersisa, kalau mencapai nisab dan berlalu 1 tahun baru dikeluarkan. Bedanya rikas dengan barang tambang apa? Kalau rikas itu ada campur tangan manusia, di mana emas itu sudah dia bentuk, bukan keluar langsung dari perut bumi. Paham? Sudah memang manusia bentuk, kemudian tertimbun, tertanam emas tersebut. Nah, itu bedanya, Pak. Sehingga ini sudah jadi rikas ini. Kalau yang barang tambang ini belum jadi, masih di perut bumi, masih bercampur lengket di bebatuan gitu, dan itu butuh biaya untuk mengeluarkannya, dan biayanya itu dikeluarkan dulu sebelum dihitung zakatnya berapa. Nah, yang lain Pak. Tadi zaman jahiliyah itu patokan untuk menghukumi ini rikas atau bukan. Paham? Kalau sekiranya dipendam di zaman jahiliyah, maka dia dihukumi rikas yang dikeluarkan 1/5. Tapi kalau sekiranya dipendamnya sesudah jahiliyah atau di masa Islam, maka tidak dianggap rikas. Maka nanti tidak dikeluarkan zakatnya 1/5. Nanti ada aturan negara lagi yang mengatur hal tersebut. Biasanya berapa ketinggiannya dari permukaan? Ada nggak aturannya Pak itu? Sekian kedalamannya, oh ini milik negara, oh ini milik masyarakat, dan seterusnya. Rasulullah tadi memberikan ketentuan, kalau sekiranya barang rikas itu ditemukan di perkampungan, maka harus ditakrif, diumumkan. Barangkali ada yang takut sama istrinya atau cuci tangan gitu atau apa, akhirnya dia pendam, dia sembunyikan. Dia beli emas banyak-banyak, dia pendam, dia takut ketahuan sama istrinya. Ternyata ada tukang kebun gali-gali dapat. Maka orang yang mendapatinya harus apa Pak? Ditakrif, diumumkan di tempat dia dapat. Yang lain. Kalau emas sama perak atau uang kertas saat ini nggak bisa diperkirakan, harus dipastikan. Kalau penghasilan tadi itu, penghasilan ada yang dipakai, ada yang disimpan kan? Maka yang disimpan itu berapa yang ada, kalau mencapai nisab emas dan berlalu 1 tahun nggak ada lagi pengeluaran, baru dikeluarkan. Nggak bisa diperkirakan yang sudah dipakai. Oh contoh, saya gajinya 5 juta. Saya sudah 10 tahun kerja, kayaknya sudah masuk. Enggak, yang sudah berlalu biarlah berlalu. Nggak usah dihitung, yang ada aja. Kalau toh sudah berjalan haulnya nih, di tengah jalan ada lagi keperluan untuk biaya operasi istri mungkin, atau anak sekolah mungkin, dan yang lainnya berkurang lagi dari nisab, maka haulnya tidak berjalan lagi. Nah, seperti itu. Yang lain Pak. Apa? Berlian ya. Bapak punya gaji, paham?
Kalau sekiranya dihitung 1 tahun itu kayaknya mencapai nisab. Taruhlah gajinya dia 20 juta Pak ya. Kemungkinan setahun 220 juta ya kan. Berarti sudah mencapai nisab. Dia mau keluarkan lebih awal nih. Mau dia keluarkan setiap bulan saja. Paham? Mau dia keluarkan setiap bulan. Berarti kalau 220 juta dikeluarkan 2,5% berapa itu Pak kira-kira? 5 juta 500 ya. 5 juta 500. Berarti per bulannya dia keluarkan 550 ribu. Paham? Ini bukan zakat profesi. Paham? Bukan zakat profesi. Ini zakat yang dikedepankan dikeluarkan sebelum syarat ujubnya terpenuhi. Syarat ujubnya di sini apa Pak? Yaitu apa? Berlalu 1 tahun. Sementara sababul ujubnya belum terpenuhi. Apa sababul wujudnya di sini Pak? Sababul wujubnya yaitu apa? Bulugun nisab. Tapi dia perkirakan kemungkinan saya sudah pasti saya permanen. Paham? Saya sudah permanen insyaallah di sini nggak mungkin saya di PHK. Maka dia hitung sudah kemungkinan 1 tahun saya gajinya sekian. Tapi kalau sekiranya Bapak yang ada banyak pengeluaran, bayar kontrakan, nafkah istri, anak dan yang lainnya, maka sebaiknya nanti dikeluarkan kalau mencapai nisab dan berlalu setahun. Nah, seperti itu Pak. Yang lain? Kita masuk sekarang di zakatul fitri. Kenapa disebut zakatul fitri? Karena ini berkaitan erat dengan selesainya Ramadan. Selesai Ramadan berarti apa Pak? Idul Fitri kan? Lebaran. Kenapa disebut fitri? Karena tidak lagi berpuasa pada hari itu. Bukan fitri maknanya suci. Paham? Tapi apa? Fitri maknanya tidak lagi berpuasa. Karena di hari tersebut dilarang berpuasa. Paham? Haram hukumnya berpuasa di Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, karena dia berkaitan dengan fitri, maka disebutlah Bapak zakatul fitri. Zakat yang terikat dengan apa? Dengan hari fitri. Apa yang dikeluarkan di situ? Yang dikeluarkan adalah satu sok makanan pokok. Kalau kita makanan pokoknya adalah beras, maka 1 sok yang dikeluarkan. Berapa ukuran 1 sok kalau dialihkan ke timbangan? Para ulama berselisih. Ada yang mengatakan 2 kilo 2,3 gitu. Ada pula yang mengatakan 2,4, 2,5, ada yang mengambil kehati-hatian 3 kilo. Karena 1 sok itu 4 mud. 4 mud, 4 genggaman orang dewasa. Nah, ada yang mengatakan bahwa 1 mud itu sama dengan 560 gram. 560 gram dikali 4 Pak sama dengan 2,3 ya. 2,3. Nah, karena sekarang nggak pakai mud atau sok lagi, yang dipakai hanyalah timbangan. Maka kita ambil timbangannya 2,5 mungkin. Kalau kita agak mau perhitungan gitu, nggak mau lebih dikit, maka ambil yang tengahnya. Berapa Pak? 2,5. Atau kita mungkin mau lebih dikit, nggak apa-apa, sedekah sisanya, maka ambil 3 kilo. Dikali jumlah kepala yang ada di keluarga kita, yang menjadi tanggungan kita. Anak, istri. Kalau orang tua kita yang nanggung, maka orang tua kita zakati. Pak, kalau ada pembantu di rumah kita yang nanggung hidupnya, maka kita juga keluarkan zakatnya.
Kapan dikeluarkannya? Dikeluarkan itu Pak sebelum kaum muslimin pergi menuju musola untuk sholat id. Kalau memang nggak memungkinkan gitu karena sulit kalau subuh dikeluarkannya, maka dikeluarkan mungkin malamnya atau sebelumnya, atau 2 hari sebelum sholat Idul Fitri. An Ibni Umar radhiyallahu anhu qala farada Rasulullah zakatal fitri sa'an min tamrin aw sa'an min syairin alal abdi wal hurri wal zakari wal unsa was saghiri wal kabiri minal muslimin wa amara biha an tuwadda qabla al khurujin nasi ila sholati. Dari Abdullah bin Umar berkata Rasulullah mewajibkan zakat fitri 1 sok berupa korma, 1 sok syair. Syair ini Pak gandum atau di kita tepung putih. Untuk hamba, orang yang merdeka, laki-laki, perempuan, anak kecil, orang dewasa dari kaum muslimin. Rasulullah memerintahkan agar ditunaikan sebelum manusia keluar ke tempat sholat. Nah, kalau sekiranya sudah keluar nih, kita terlambat, maka sudah berlalu waktunya. Wali ibni Adi ibni min wajihin akhar wa Daruqutni bi isnadin dhaif. Ugnuhum anit tawafi fi hadzal yaum. Ugnuhum, cukupkanlah agar mereka tidak meminta-minta di hari tersebut, di hari Idul Fitri. Hadis ini dhaif, tapi hadis ini Pak yang dipakai oleh Abu Hanifah untuk bolehnya mengeluarkan zakat fitri berupa qimah. Qimah itu nilai dari makanan pokok tersebut. Contoh beras, kita keluarkan taruhlah 3 kilo Pak. Berapa kira-kira harganya 3 kilo itu? Beras 3 kilo. Berapa harga beras sekarang Pak? Taruhlah 15.000 ya. 15 kali 3 sama dengan 45. Imam Abu Hanifah membolehkan apa? Mengeluarkan nilainya, harganya. Uang diuangkan. Kenapa? Karena berdasarkan hadis dhaif ini, ugnuhum, cukupkan mereka. Di antara mencukupi orang miskin yaitu apa? Memberikan uang kepada mereka. Tapi hadis ini dhaif dipakai oleh Abu Hanifah. Adapun mazhab Syafi'i Pak, mazhab Syafi'i yang banyak di negara kita ini, itu mazhab mereka bahwa zakat fitri harus berupa makanan pokok, beras. Nggak boleh dengan apa? Dengan qimah. Tapi masalahnya kita di Indonesia bergeser. Paham? Dalam hal ini mereka pindah ke mazhab Abu Hanifah. Bergeser. Pemerintah kita sampai ke bawah itu apa? Berpindah mazhab dalam hal ini. Padahal mazhab Syafi'i sendiri itu tidak membolehkan mengeluarkan dengan nilainya. Kenapa demikian Pak? Karena Rasulullah nggak pernah menyebutkan dengan uang. Paham? Menyebutkannya dengan makanan pokok. Padahal di sana di waktu itu sudah ada uang juga. Paham? Sudah ada uang. Nah, pendapat Abu Hanifah ini didukung oleh ulama yang lain seperti Al-Hasan Al-Basri, Umar bin Abdul Aziz. Jadi ulama-ulama yang membolehkan mengeluarkan dengan qimah, dengan nilainya Pak, di antara alasan mereka bahwa kaum muslimin, orang miskin itu butuh uang. Uang lebih mereka butuhkan daripada beras. Ini alasan yang tidak bisa dijadikan landasan untuk menyelisihi hadis yang ada.
Ya kalau mau kasih beras plus uang, kan selesai. Selesai masalah. Berasnya 3 kilo, uangnya 500.000. Cukup. Dia bisa beli baju, beli apa namanya, keperluan-keperluan yang lainnya. Bukan karena alasan butuh uang, malah dikasih uang sebagai pengganti dari apa Pak? Dari makanan pokok untuk zakat fitri. An-Nabi Sa'id Al-Khudri qala kunna nutiha fi zamanin Nabi sa'an min ta'amin aw sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin aw sa'an min zabib. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, dulu kami tetap memberikan di zaman Nabi 1 sok berupa makanan, korma, syair, dan zabib. Ucapan Abu Sa'id Al-Khudri ini Pak, mengingatkan sahabat yang lain, karena Muawiyah bin Abi Sufyan tak kala dia menjadi khalifah di Syam, dia berhaji ke Mekah Pak, memunculkan pendapat yang itu menyelisih hadis. Apa itu? Beliau berpendapat kalau sekiranya gandum yang bagus, yang kualitas bagus, cukup dikeluarkan setengah sok. Setengah sok. Berarti berapa Pak? 2 mud. Karena 1 sok itu kan 4 mud. Maka Abu Sa'id menguatkan lagi, amma ana fala azalu ukhrija kama kuntu ukhrija fi zamanin Nabi. Adapun saya tetap mengeluarkan 1 sok sebagaimana aku keluarkan dulu di zaman Nabi. Enggak mau berpaling dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah, mengikuti pendapat Muawiyah bin Abi Sufyan. Dalam riwayat yang lain, la ukhriju abadan illa so'an. Aku tidak mau mengeluarkan kecuali 1 sok. Meskipun dipaksa oleh pemimpin mengeluarkan setengah sok saja. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu farada Rasulullah zakatal fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi war-rafasi wa tu'matan limasakin. Faman addaha qabla as-salati fahiya zakatun maqbulah. Wa man addaha ba'da as-salati fahiya shadaqatun min shadaqati. Dari Abdullah bin Abbas berkata, Rasulullah mewajibkan zakat fitri. Hikmahnya adalah tuhratan lis-shaimi, sebagai pensuci diri orang yang berpuasa dari perbuatan yang sia-sia, perkataan yang keji di bulan Ramadan. Hikmah yang kedua adalah tu'matan limasakin, memberikan makan orang miskin. Mereka juga ingin bahagia di hari Id. Barang siapa yang menunaikan zakat fitrinya sebelum sholat, maka dia dianggap zakat yang diterima. Dan barang siapa yang membayarkan zakat fitri setelah sholat, maka dia dianggap sebagai sedekah biasa. Berarti tidak ada istilah apa kodok. Apa kodok? Mengeluarkan zakat di luar waktunya. Maka kalau dia sengaja, dia apa? Dia berdosa. Karena ini adalah kewajiban yang terikat apa Pak? Terikat waktu. Adapun mazhab Syafi'i membolehkan sejak dari awal Ramadan. Sejak dari awal Ramadan. Tapi waktu wajibnya Pak adalah setelah terbenamnya matahari malam Idul Fitri. Ini waktu wajib. Sampai sebelum manusia keluar untuk sholat Id. Tapi kalau sekiranya kita mampu nih, ada orang miskin kok di dekat rumah saya, bersamaan kita keluar, bersamaan itu kita serahkan juga. Tapi kalau memungkinkan kayaknya nggak bisa nih, maka dikeluarkan sebelumnya. Nah, demikian Pak, kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.